Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa pada sejarah. Pada masa bangsa Indonesia mulai terjajah, semangat untuk merdeka mulai membara di hati para pemuda. Inilah kisah tentang kesadaran nasionalis dan tekad untuk membangkitkan bangsa. Berabad-abad lamanya bangsa ini dijajah. Rakyat bekerja untuk orang lain. Suara mereka dibungkam dan harapan seakan sirna. Tapi di balik penderitaan itu tumbuh semangat perlahan menyalakan keinginan untuk bebas. Setiap cambuk yang menghantam menumbuhkan keberanian. Setiap air mata melahirkan tekad untuk melawan. Mereka sadar kebebasan tak akan datang dari belas kasihan, tapi dari keberanian untuk bersatu. Dari tanah yang dijajah, lahir semangat merdeka. Dari penderitaan, tumbuh keberanian. Inilah awal kebangkitan bangsa, ketika kesadaran mulai menumbuhkan perjuangan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ayo kita dirikan keadilan. Betul! Kita harapkan kembali kemerdekaan kita. Awal abad ke-20, bangsa ini bangkit. Dari kesadaran, tumbuh organisasi pergerakan yang menyalakan harapan. Di sebuah ruangan sederhana, mahasiswa pergerakan berkumpul, berdiskusi, dan mendorong semangat kebangkitan bangsa. Ide-ide mereka mulai menyalakan bara api perjuangan di hati para pemuda lain. Kita harus bangun kesadaran di kalangan pemuda agar semangat perjuangan tidak padam. Benar, hanya dengan kesadaran nasional kita bisa membangkitkan rasa cinta tanah air.
Dari sini kita harus satukan tekad. Pemuda harus menjadi motor pergerakan kebangkitan bangsa. Setuju. Pemuda Sumpah Pemuda membacakan teks persatuan, menegaskan tekad untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kebangsaan menggema di bawah bendera pusaka, membangkitkan semangat semua yang hadir. Suara pemuda menjadi simbol kemerdekaan bangsa. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan detik yang bersejarah, Soekarno membacakan teks proklamasi, Hatta mendampingi, rakyat bersorak, dan semangat kemerdekaan menyebar di seluruh negeri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Orde Baru membawa pembangunan dan stabilitas, tapi juga menyisakan suara yang dibungkam. Para pejabat berkumpul membahas kebijakan ekonomi untuk menstabilkan harga dan mensejahterakan rakyat. Saudara-saudara, inflasi semakin tinggi. Kita harus segera memutuskan kebijakan yang tepat. Tapi jangan sampai kebijakan itu memberatkan masyarakat kecil dan pedagang. Subsidi sementara bisa jadi solusi, tetapi kita harus memikirkan jangka panjang agar ekonomi kita tetap stabil. Saya setuju, tapi kita juga harus mempertimbangkan dampak terhadap sektor industri dan ekspornya. Di pasar dan warung sederhana, keluhan rakyat terdengar nyata. Rasa frustasi mulai muncul akibat kenaikan harga dan kebijakan yang belum merata. Beras semakin hari semakin naik. Saya dan keluarga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan. Minyak goreng semakin mahal. Bagaimana anak-anak nanti bisa makan? Kami hanya ingin hidup tenang, tapi harga terus melambung. 1998, suara rakyat menggema. Reformasi lahir dari keberanian untuk berkata, cukup. Mahasiswa reformasi orasi dan membacakan tuntunan rakyat, membangkitkan semangat perjuangan yang meluas di seluruh lapisan masyarakat. Kita harus tegakkan keadilan. Rakyat butuh perubahan nyata. Jangan hanya diam saja, suara kita harus sampai ke pemerintah. Pemerintah harus mendengar suara rakyat kecil, bukan hanya elit. Setiap kebijakan harus adil dan merata. Mari bersatu untuk perubahan yang nyata. Merdeka! Merdeka! Kini, mahasiswa menjadi penggerak perubahan melalui ilmu dan teknologi. Menurut kalian semua, apakah benar sih semua janji itu terrealisasi? Lalu, bagaimana dengan keadilan sosial yang dijanjikan? Apakah sekarang sudah merata? Apakah kebijakan ekonomi saat reformasi mempengaruhi keadaan rakyat kecil? Apakah generasi kita sudah cukup berperan dalam menjaga semangat reformasi di era digital ini? Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini banyak perubahan itu yang sudah terjadi, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Mahasiswa dan rakyat itu harus bisa ikut serta dan kritis dalam membantu kemajuan bangsa. Suasana diskusi menegaskan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin untuk masa depan.
Setiap generasi memiliki peran dalam memastikan janji reformasi tidak hilang. Inilah akhir perjalanan kita menelusuri perjuangan bangsa, dari kesadaran hingga kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan. Dari perjuangan masa lalu hingga masa kini, kita belajar bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab. Bangsa ini dibangun dengan keberanian, dipertahankan dengan persatuan, dan berkembang melalui ilmu pengetahuan. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya mengingat tentang sejarah, tapi juga meneladani semangat juang para pendahulu. Berani bersuara, berpikir kritis, dan berbuat nyata untuk negeri. Karena sejatinya, nilai pembelajaran terbesar dari perjalanan bangsa ini adalah bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Kesadaran mencintai, kesadaran memperbaiki, dan kesadaran untuk menjaga Indonesia. Dari masa perjuangan hingga reformasi, semangat bangsa tidak pernah padam. Kini, di tangan generasi muda, api perubahan itu terus menyala. Kami belajar dari sejarah. Kami menjaga semangat persatuan. Kami meneruskan perjuangan dengan ilmu.